Apalagi nih kan bagian daripada kerjanya negara juga yang dilimpahkan ke pihak tertentu untuk terus memantau gitu supaya ke masyarakatnya kena tepat sasaran kan tanpa ada penipuan. Karena ditakutkan ini sekarang pemainnya itu adalah orang-orang yang pertama gini, saya tidak menuduh, tapi pemain ada lingkaran itu sendiri. Dengan berhasil berarti dia sudah mampu menembusi hal-hal privasi saya, kan demikian. Yang harus saya tekankan, saya bukan ke masalah dana, cuma saya lebih menekankan ini, apakah tindakan dia itu nanti akan menyebabkan kan banyak korban yang berjatuhan, kan gitu. Kedua, saya pikir pihak prakerja sendiri, penyelenggara, bisa mengarahkan saya siapa pelakunya. Nah, mungkin kalau siapa pelakunya terdata di sana dengan secara sistem saya rasa prakerja kan punya hak akses gitu kan. Jadi saya bisa baru bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya rasa demikian gitu. Kalau memang bisa dibantu. Kalaupun tidak ya negatif masalah. Ya dengan Luki ada yang bisa dibantu. Selamat pagi juga. Mas Luki ya? Iya betul. Mas Luki, di sini saya dengan Teguh Noval ini. Dengan Bapak Teguh Noval? Iya, benar. Baik, mohon maaf sebelumnya kami izin melakukan panggilan dengan Bapak Noval ya? Iya, iya. Baik, Bapak ada yang bisa membantu? Pak Luki, saya ingin melaporkan bahwasanya saya ketika mendaftar kartu prakerja, itu nama saya sudah terdaftar dengan prakerja tersebut. Padahal secara pribadi saya belum pernah mendaftarkan. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Di sini Bapak Noval sedang melakukan registrasi atau pendaftaran. Ya. Namun untuk NIK-nya sudah terdaftar. Benar, benar. Baik, apabila NIK-nya sudah terdaftar, maka sebelumnya pernah dilakukan pendaftaran untuk NIK atau datanya seperti itu ya. Jadi di sini Bapak Noval bisa dilakukan terlebih dahulu pengecekan ya, apakah dari anggota keluarga ataupun saudara ada yang pernah melakukan pendaftaran ke pihak prakerja dengan data Bapak Noval atau tidak seperti itu ya. Sudah kita cek dari pihak keluarga itu tidak pernah melakukan apapun gitu, memang tidak ada. Apalagi dari kami memang tidak ada yang mendapatkan bantuan yang berupa prakerja ya. Jadi informasi pun baru aja kami ketahui dan kami cobalah karena mengingat keadaan yang selama ini, maka kami cobalah, mana tahu kita dapat rezeki, kan demikian. Betul. Begitu kita coba, loh kok sudah terdaftar gitu. Dengan nama email pun, yang mendaftarkan nama emailnya kan kita bisa lihat nama email walaupun tidak lengkap ya. Iya betul. Kan atas nama kita itu ataupun email yang kita gunakan selama ini. Baik, untuk alamat emailnya pun tidak diketahui alamat email siapa. Iya, ingat. Baik, di sini Bapak Noval bisa mengingat kembali juga untuk bukti terakhir yang memegang fisik KTP-nya ya, atau KTP asli dari Bapak Noval. Itu siapa saja, dikarenakan untuk melakukan pendaftaran ke prakerja harus menggunakan foto KTP secara langsung. Seperti itu. Jadi apabila tidak ada yang memegang atau tidak ada yang menggunakan KTP Bapak Noval, maka tidak akan bisa didaftarkan ke program kartu prakerja. Benar, tapi KTP saya secara pribadi tidak pernah berpindah tangan ke pihak kedua. Baik, di sini apabila memang KTP-nya pun tidak pernah berpindah tangan, di sini mohon maaf untuk saat ini apabila datanya sudah didaftarkan, maka untuk datanya tidak bisa dilakukan penghapusan ya atau reset akun seperti itu. Jadi apabila Bapak Noval ingin menindaklanjuti untuk kasus penggunaan data disalahgunakan ya, Bapak bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajibnya seperti itu. Waduh, lapor ke pihak berwajib sedangkan saya kan berada di Aceh nih. Iya. Dan apakah tindak lanjutnya bisa terjadi?
mengingat birokrasi yang sangat begitu panjang ya. Baik, itu bisa ditanyakan langsung kepada pihak yang berwajibnya ya Bapak, karena dari pihak prakerja untuk saat ini ya, untuk saat ini peraturannya apabila memang sudah didaftarkan atau rulesnya ya, rulesnya itu apabila data sudah didaftarkan maka datanya tidak bisa ditarik kembali seperti itu. Apabila memang ada yang menyalahgunakan data itu dikarenakan untuk datanya ya mungkin sudah dipegang oleh orang lain seperti itu. Namun untuk saat ini kami hanya bisa dapat memastikan pendaftaran program kartu prakerja hanya bisa didaftarkan apabila memegang fisik KTP seperti itu atau KTP aslinya. Oh demikian ya. Jadi dari pihak penyelenggara sendiri tidak bisa melakukan ataupun coba mencari tahu siapa yang mendaftarkan tersebut. Betul. Tidak bisa ya. Betul, saya bukan berarti menelpon ini untuk mengapakan. Saya takut data tersebut bukan saja di prakerja akan salah digunakan, bahkan ke yang lainnya. Maka dengan adanya kesalahan yang mendaftarkan dengan email yang lain ke prakerja itu menjadi titik terang siapakah yang melakukan perihal tersebut, sehingga saya lebih mudah ya paling tidak menindaklanjuti supaya tidak lebih jauh akan terjadi penyalahgunaan data. Demikian maksudnya. Apakah sudah terkopi dan bisa dibantu? Di sini kami untuk melakukan pencocokan data itu menggunakan alamat email. Jadi apabila alamat emailnya pun Bapak Novel tidak mengetahuinya ya atau tidak bisa menyebutkannya, maka kami pun tidak bisa melihat datanya. Namun saat ini yang bisa kami bantu informasikan untuk data Bapak Novel itu tidak bakal bisa dilanjutkan oleh si pemakai data, karena saat ini untuk menyambungkan rekening atau e-wallet itu hanya bisa menggunakan data yang sesuai. Jadi apabila dia ingin menyambungkan rekening atau e-wallet itu harus menggunakan data yang sesuai dan harus verifikasi menggunakan fitur wajah seperti itu. Untuk rekening itu harus menggunakan KTP secara langsung, dan untuk pembuatan e-wallet saat ini pun harus di-upgrade, dan pengupgradean e-wallet itu harus selfie foto sendiri seperti itu dan foto KTP-nya beserta orangnya. Seperti itu. Tapi hanya didaftarkan saja ya. Berarti cuma didaftarkan saja gitu ya? Betul. Untuk pencairan dananya pun itu tidak akan bisa, karena hanya Bapak Novel yang bisa. Sebenarnya saya pribadi bukan ke masalah dana ya. Yang harus saya tekankan, saya bukan ke masalah dana. Cuma saya lebih menekankan ini, apakah tindakan dia itu nanti akan menyebabkan kan banyak korban yang berjatuhan, kan gitu. Kedua, saya pikir pihak prakerja sendiri, penyelenggara, bisa mengarahkan saya siapa pelakunya. Nah, mungkin kalau siapa pelakunya terdata di sana dengan secara sistem, saya rasa prakerja kan punya hak akses gitu kan. Jadi saya baru bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya rasa demikian gitu. Kalau memang bisa dibantu. Kalaupun tidak, ya negatif masalah. Demikian, ganti. Baik, di sini Bapak Novel, mohon maaf ya, untuk saat ini apabila datanya didaftarkan pun yang akan muncul adalah data dari Bapak Novel sendiri seperti itu. Jadi untuk data yang mendaftarkannya pun tidak akan muncul. Bisakah dicek apakah selama ini yang menggunakan tersebut sudah berhasil melakukan, dengan berhasil berarti dia sudah mampu menembusi hal-hal privasi saya, kan demikian. Nah, coba dicek apakah pihak penyelenggara di sang pelaku tersebut sudah mampu menembusi dan mendapati bagiannya dari prakerja. Baik, di sini untuk melakukan pengecekan apakah sudah berhasil mengikuti pelatihan dan sudah sampai tahapan mana, itu kami hanya bisa melakukan melalui alamat email Bapak, seperti itu. Jadi apabila alamat emailnya tidak bisa disebutkan, maka kami pun tidak bisa melakukan pengecekan. Iya. Karena alamat email yang digunakan memang bukan punya kita ya. DL
rullah seperti itu. Baik, dari situ kami pun hanya bisa mengirimkan atau bisa mengasih informasi alamat email yang terdaftarnya diberikan X atau tanda silang itu karena alamat email bagi pemiliknya adalah privasi seperti itu. Baik, untuk informasinya sudah jelas atau belum Bapak Noval? Sebenarnya ya yang disampaikan sudah jelas, kan? Cuma ada tadi tanda tanya yang luar biasa. Kenapa pihak penyelenggara sangat tidak mudah mengakses ke hal yang sifatnya privasi ini, kan merupakan penyelenggaraan negara juga. Kenapa sangat lemah terhadap hal-hal pengaduan seperti ini? Gitu. Lemahnya gini, saya merasa lemahnya gini. Ini siapa pelakunya? Sebenarnya inilah yang merupakan titik temu gitu antara masyarakat dengan penyelenggara. Semoga ke depan, harapan saya ya kan, semoga ke depan ini bisa lebih, apalagi ini kan bagian daripada kerjanya negara juga yang dilimpahkan ke pihak tertentu untuk terus memantau gitu supaya ke masyarakatnya kena tepat sasaran kan, tanpa ada penipuan. Karena ditakutkan ini sekarang pemainnya itu adalah orang-orang yang pertama gini, saya tidak menuduh, tapi pemain ada lingkaran itu sendiri. Karena yang berhak mendapati data setiap warga negara, ya pastinya Mas juga tahu ya, ruang lingkup mana gitu kan. Ya, itu saja, sekedar pengaduan supaya untuk ke depan ditindaklanjuti. Saya selaku warga, bukan masalah uang 2 jutanya. Uang 2 juta itu kan cuma sumbernya aja dari mana, tapi asalnya kan dari Yang Maha Kuasa juga kan, demikian kan? Ya betul. Nah, cuma saya takutkan itu saja. Data kita sangat mudah diobok-obok oleh oknum. Baik, untuk sarannya akan kami bantu laporkan ya Bapak. Iya. Ada lagi yang bisa kami bantu? Tidak ada. Dan juga pembicaraan kita selain Bapak yang merekam, saya juga merekam selaku ya bukti bahwasanya saya selaku masyarakat telah melaporkan perihal yang demikian. Dan izin juga akan saya share. Baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Noval. Terima kasih telah menghubungi program Kartu Prakerja. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama.